Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu teknik pengambilan keputusan, yaitu fishbone diagram atau yang dalam bahasa Indonesianya itu diagram tulang ikan. Fishbone diagram dengan nama lain cause effect diagram atau Ishikawa diagram dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa yang merupakan seorang ahli pengendali kualitas dari Jepang pada tahun 1950 dan awalnya itu digunakan untuk peningkatan kualitas kinerja di perusahaan industri manufaktur. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin menentukan atau mengidentifikasikan penyebab dari suatu masalah. Nah, menurut Gesparts, pada dasarnya diagram fishbone itu dapat digunakan untuk kebutuhan Jadi, fishbone diagram akan mengidentifikasi sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Untuk membuat fishbone diagram, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama adalah identifikasi masalah. Kita harus sepakati sebuah pernyataan masalah atau problem statement. Nah, rumus 5W1H bisa digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan pernyataan masalah. Identifikasi siapa yang terlibat, apa masalahnya, kapan dan di mana masalah itu terjadi. Pernyataan masalah ini diinterpretasikan sebagai efek atau secara visual itu seperti kepala ikan di dalam diagram fishbone. Tuliskan masalah tersebut di sebelah paling kanan. Misalnya, keterlambatan penyelenggaraan pelatihan pegawai. Nah, kemudian buat garis secara horizontal. Nanti akan tampak seperti kepala dan punggung ikan. Selanjutnya, yaitu langkah kedua adalah cari tahu faktor utama yang terkait. Nah, dari garis horizontal utama, buat garis diagonal yang menjadi cabang. Tiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis, yang secara visual itu terlihat seperti tulang ikan. Identifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi bagian dari masalah-masalah. Nah, menurut Grant, dalam hal analisis pelayanan, pembuatan diagram fishbone ini menggunakan konsep 3P dan 1E, yaitu prosedur, policies, people, dan equipment. Langkah yang ketiga adalah identifikasi kemungkinan penyebabnya. Saat sebab-sebab ditemukan, tentukan di kategori mana sebab tersebut harus ditempatkan di dalam fishbone diagram. Misalnya, kenapa keterlambatan penyelenggaraan pelatihan pegawai bisa terjadi? Nah, penyebabnya itu bisa jadi mungkin aturan atau langkah-langkah dalam penyelenggaraan pelatihan itu tidak jelas. Nah, bagian ini bisa dimasukkan ke dalam faktor utama, yaitu prosedur. Sebab-sebab ditulis dengan garis horizontal sehingga banyak tulang kecil yang keluar dari garis diagonal. Kita juga bisa pertanyakan kembali kenapa sebab itu bisa muncul, sehingga tulang lebih kecil atau subsebab keluar dari garis horizontal. Satu sebab bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori. Langkah yang terakhir atau langkah keempat adalah menganalisis diagram yang sudah dibuat. Nah, setelah setiap kategori diisi, carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab. Kalau ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, bisa jadi itu adalah penyebabnya. Nah, kita juga bisa kaji kembali sebab yang paling memungkinkan dan tanyakan kenapa ini sebabnya, karena akan membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan. Kalau sudah, kita bisa lingkari sebab yang tampaknya itu paling memungkinkan dalam fishbone diagram. Setelah kita memahami fishbone diagram dengan bentuknya yang seperti tulang ikan, kita bisa memperluas pandangan kita terhadap kemungkinan penyebab dari suatu masalah dan membantu kita menghindari dalam membuat keputusan secara tergesa-gesa. Sampai sini pembahasan kita tentang fishbone diagram. Sampai jumpa lagi dan selamat mengambil keputusan yang cerdas.